Imam Hambali, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal As-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, 780 Masehi, pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Menurut sejarah, beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hanbal, nisbah bagi kakeknya. Dan setelah mempunyai beberapa orang putra yang diantaranya bernama Abdullah, beliau lebih sering dipanggil Abu Abdullah. Akan tetapi, berkenaan dengan mazhabnya, maka kaum muslimin lebih menyebutnya sebagai mazhab Hanbali dan sama sekali tidak menisbahkannya dengan kunyah atau panggilan kehormatan tersebut. Sejak kecil, Imam Ahmad kendati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang bertanya, sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu, padahal engkau sekarang sudah mencapai kedudukan yang tinggi, dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin. Maka beliau menjawab, beserta tinta sampai liang lahat. Beliau menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadits adalah Yahya bin Said Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sufyan bin Uyainah dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Syafi'i dan Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah. Dalam ilmu hadits, beliau mampu menghafal sejuta hadits bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang zuhud dan wara. Bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama, dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Guru-guru beliau, Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Basrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah Ismail bin Ja'far, Abad bin Abad al-Ataki, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Bashir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waqi bin Jarrah, Ismail bin Ulayah, Sufyan bin Uyainah, Abdurrazak, Ibrahim bin Makil. Karya-karyanya antara lain, Kitab Al-Musnad Al-Kabir, memuat lebih dari 27.000 hadis. Kitab At-Tafsir. Menurut Az-Zahabi, kitab ini telah hilang. Kitab An-Nasik wa Al-Mansuk. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan yaitu Al-Ma'mun, Al-Mutashim dan terakhir Al-Watsik. Setelah Al-Watsik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Kewafatan beliau, Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya selain mendapat penghargaan dari Sultan juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Syam. Tidak lama kemudian beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah, 855 Masehi. Pada hari itu tidak kurang dari 130.000 muslimin yang hendak mensalatkannya dan 10.000 orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah belum pernah terjadi jenazah disalatkan orang sebanyak itu,
kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya. Amin.